Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita pujikan dalam nyanyian rohani nomor 136. Kini saatnya. Saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kembali dari atas, kini saatnya. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tata sucinya. Dan doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita masuk tahta suci. Kita angkat tangan kanan kita. Ya. Para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadirat, kita masuk. Kita masuk hadiratnya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Jika kami boleh diperkenankan untuk menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus, kehidupan kami manusia berdosa, kami tidak layak Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Jika kami boleh beribadah melayani seharga korban-Mu Tuhan. Sebab itu biarlah kami bisa menghargai ibadah pelayanan seperti kami menghargai korban-Mu yang sudah menebus kehidupan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk semakin setia berkobar, beribadah melayani Engkau
sampai garis akhir kehidupan kami semua. Ibadah pelayanan kami pada pagi hari ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Yesus Imam Besar, Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami. Engkau mengerjakan pelayanan pendamaian dan penyucian bagi kami. Dan urapan-Mu dicurahkan atas kami semua. Urapi seluruh umat-Mu, urapi seluruh pelayan-Mu Tuhan. Mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singer, sampai hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan, urapi firman-Mu, urapi kami semua. Setiap kesaksian juga Engkau urapi untuk memuliakan Engkau. Peralatan yang kami gunakan, jaringan internet, listrik, semuanya Engkau urapi. Umat-umat mengikuti ibadah secara online juga Engkau urapi Tuhan. Mohon belas kasih kemurahan bagi kami. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu, menggoda, merintangi, menggagalkan ibadah pelayanan kami. Apapun bentuknya bersehati kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa. Kami tolak, kami usir, hancurkan pekerjaannya. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Gerakan jiwa-jiwa untuk beribadah melayani Engkau Tuhan. Juga gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama dengan kami pagi hari ini. Engkau memberkati mereka seperti Engkau berkati kami. Satukan kami semua dalam satu firman pengajaran yang benar. Membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali. Kami buka habiskan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji bagi nama Tuhan, ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah membuka ibadah kita dalam doa. Tuhan kiranya memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah ini, baik yang bersama dengan kami di tempat ini, juga yang mengikuti ibadah ini lewat siaran online dari tempat ini, saya mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus. Biarlah kasih bahagia dari Tuhan boleh kita rasakan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 57. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hadirat-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Mari bersama kita berdiri. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam, sekali lagi kornya. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Biarlah kita bersuka cita dalam kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 9. Besarlah Tuhan. Tuhan patutlah Dia dipuji di dalam negeri Allah. Ada bukit kesuciannya, Bukit Sion itu elok, kesukaannya bumi. Di utara adalah negeri raja yang maha besar. Besarlah Tuhan.
Besarlah Tuhan dan patutlah Dia dipuji. Di dalam negeri Allah ada bukit kesuciannya. Bukit Sion itu elok, kesukaannya bumi. Di utara adalah negeri raja yang maha besar. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan, dan patutlah Dia dipuji. Di dalam negeri Allah ada bukit kesuciannya. Bukit Sion itu elok, kesukaannya bumi. Di utara adalah negeri raja yang maha. Sekali lagi, besarlah Tuhan, besarlah Tuhan, dan patutlah Dia dipuji. Di dalam negeri Allah ada bukit kesuciannya. Bukit Sion itu elok, kesukaannya bumi. Di utara adalah negeri raja yang maha besar. Puji Tuhan. Biarlah kehidupan kita semakin digiring untuk menuju pada kota yang terletak di sebelah utara, yaitu kota Yerusalem yang baru, kota Raja Maha Besar. Di sini adalah tujuan akhir kehidupan kita, supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan selama-lamanya. Kita lanjutkan pujian kita dan saya membuka ruang kesaksian bagi yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan. Satu kota tanpa malam. Tanpa malam di Yerusalem baru. Mari bersama kita berdiri. Bapa Maha Mulia, aku rindu ke sana bertemu Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapanku. Inilah harapanku, tujuan di hidupku, dalam hidupku. Raja damai dalam hidupku. Puji nama Tuhan, karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, saya diberi kesempatan beribadah bersama di tempat ini. Ada sukacita yang luar biasa. Saya memang sudah tergerak untuk menyatakan, memberitakan kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Nama saya Franso Wolino. Saya sangat bersyukur bahwa ternyata di Tonuso ini juga Tuhan telah memilih orang-orang yang menjadi pengikutnya. Kalau kita juga melihat, saya awali, murid Tuhan Yesus cuma 12 juga. Berapa persen dari jumlah penduduk. Jadi di sini Tonuso penduduknya berapa? Bukan saya katakan, berarti luar biasa Tuhan. Kugalos aku diwa ini apa-apa nu upamapo. Jadi saya ingin menyatakan bahwa dulu saya juga mengalami proses kekristenan saya tidak akan mengatakan bahwa saya
umur saya sekarang 61, hampir 62, Oktober 62. Kalau dihitung-hitung saya punya umur sekitar 54 tahun menjadi Kristen jalanan. Yang saya maksud saya Kristen jalanan tidak ada batas. Apapun bisa saya lakukan sehendak saya. Tidak ada rasa takut. Nah tonton pamona bere ikan daya. Jangan anak bobia. Meminggu sebelum saya. Ya aku obi. Saya begitu dulu. Tuhan mulai mengasihi saya. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita yang ada di ruangan ini juga. Ini proses. Dipindahkan dari Kristen jalanan menjadi Kristen halaman. Kristen halaman saya jalani 3 tahun. Kristen halaman. 3 tahun sana sini. Karena saya juga belum menjadi orang Kristen yang punya aturan hidup. Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi pada diri saya. Saya diproses oleh Tuhan dengan berbagai persoalan. Waktu saya masuk Kristen halaman, saya mulai dibenci oleh keluarga saya. Keluarga saya mulai membenci saya. Yang saya heran, waktu itu saya tanya, saya kan masih hari Minggu. Anak firman, ya olima ini biasa kah? Ini juri olima biasa tahu. Pak ini pak ngoncong cewek. Ani juri olima biasa. Pura bisa balik maya, dah biasa kah? Tapi saya waktu tidak takut. Saya diproses. Sehingga saya dikasih Tuhan dipilih seperti kita orang. Saya katakan dipilih oleh Tuhan. Kalau orang dipilih itu tidak tahu kena pilih sih. Maria tahu tidak pilih sih. Ani Maria tahu tidak pilih sih. Amin. Ani Maria tahu tidak pilih sih. Tidak pilih sih. Impue. Saya dipilih, saya diproses. Dan saya tidak pernah membayangkan bahwa saya ini akan menjadi kepercayaan Tuhan, saya katakan, menjadi pemberita Injil atau penginjil, evangelis. Saya meninggalkan semua kegiatan dunia. Saya kembali kepada Tuhan. Karena saya ingin menyatakan di dunia ini banyak pilihan. Banyak pilihan. Banyak tawaran. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu, saya punya diri. Saya sungguh bersyukur bahwa nikah saya, istri saya, anak-anak saya semua sudah ada dalam penggembalaan yang benar. Bagaimana melihat penggembalaan yang benar? Gampang saja. Kita tidak usah mau bilang ini benar ini. Gampang saja. Siapa yang lakukan firman, ikut firman itu yang benar. Amin. Karena pekerjaan sorga itu bukan milik dunia. Surga sih banyak kita tumpunya. Ipue tumpunya. Anda aja dari surga dahulu ipue. Anda banyak ipue dahulu bejel dari surga. Amin. Tidak mungkin kita mau sampai sorga kalau kita tidak ikuti Tuhan. Bagaimana mengikuti Tuhan? Ikuti firman. Bagaimana mengikuti firman? Lihat penggembalaannya. Makanya kita bersyukur saat ini ada dalam firman pengajaran. Kita mendengar firman, minta maaf, banyak mempedong ke laulita. Kita tidak mendengarkan pemikiran-pemikiran dunia. Jadi kepada orang tua yang ada di jemaat ini, saya justru bersyukur tadi begitu saya lihat kondisi begini. Oh, inilah orang-orang pilihan Tuhan. Inilah orang-orang yang Tuhan kasih.
Gembala sini ya pun mempakaria tahu di gereja sih saru-saru Pak Gembala. Saya juga terus terang saya katakan sama keluarga saya. Kalau kamu tidak mau ikut Tuhan, tidak membuka hati, tidak akan pernah dipilih. Di desa ini kalau mau pilih pengurus tidak pergi rapat, tidak dipilih tuh. Tidak dipilih. Makanya kalau mau dipilih Tuhan, cari Tuhan. Buka hati. Kalau tidak buka hati, Tuhan tidak mau pilih. Memang kalau saya mau menyatakan kesaksian saya ini, sampai dengan detik ini semua keluarga saya. Saya bersaudara 7, sudah 5. 5. Yang sudah lahir baru. Lahir baru tidak cukup. Lahir baru tidak cukup. Lahir baru adalah satu proses kita mau menuju kepada penyucian hidup ini. Saya punya anak setengah mati, saya kasih penjelasan. Saya tidak bisa paksa karena ini pekerjaan surga tidak bisa dipaksa. Ya mau dak kunja beda membenini ta masuk surga. Papanya, anakku membenini. Perkara surga, perkara pribadi. Dana pokono ananggoni barabe kasang kompok ya aku saya. Baru-baru ini sampai ada bungsu masuk dalam pengejaran. Saya disikat habis-habisan. Ini gara-gara Frans Oblino, gara-gara Papa Ira. Papa Ira mau sih, mantengos. Bayangkan tahun dah kini kamu udah tengos. Ya aku sehari pun ada tengosin tahu, ya aku udah mau tengosin tahu, beda aku tahu mau tengosin aku. Pokoknya soal pencei. Soal keyakinan begini. Saya tidak mau seperti caranya Nikodemus pergi-pergi tengah malam. Orang Musa sambunyi, saya terbuka. Sama dengan Pak Pandre, terbuka. Dan memang orang kalau ikut yang benar, Lino saya sudah rasakan. Kalau yang benar kita orang bikin orang tidak suka. Kenapa kono? Penejata pun ya, mereyunuta. Musuka top, bikin kejahatan. Kalau bikin kebaikan tidak top. Misubu om karimu ngari-ngari jaya jo. Top, ini cema top. Saru ane top. Pekan cema si jo mbak. Tahu saya rinjau. Top. Tidak usah top di dunia. Saya tidak mau top di dunia. Saya mau top di surga. Amin. Saya mau top di surga. Jelas di mana saya pergi. Saya harus mengatakan kesaksian saya ini. Saya terlalu percaya. Pilihan Tuhan itu tidak sembarang. Tidak sembarang. Tidak perlu kita orang takut, tidak perlu gengsi, malu, rasa minder. 2-3 orang, Tuhan sudah bilang kan 2-3 orang ada di sana, Tuhan ada di situ. Saya itu mengatakan itu. Makanya pagi hari ini, saya ingin mintakan sekali lagi. Perkara sorga bukan perkara dunia. Kalau mau masuk sorga ikut Tuhan, kalau mau ikut Tuhan ikut firman. Kalau mau ikut firman cari yang di mana yang menyatakan firman. Di mana yang menyatakan firman, baru namanya firman pengejaran. Yang lain bukan saya ini tidak pusing, saya tidak usah pusing, saya terus terang saya bilang pagi ini, saya tidak pusing dengan yang lain, bukan urusan, ini pilihan. Saya cuma pusing dengan saya pendiri. Kita orang mesti pusing dengan pendiri, sebetul tidak. Macam saya bilang tadi, kalau cuma kasih banyak jemaat, dia bikin yang aneh-aneh.
paling cepat. Kehidupan di dunia ini kalau ada yang aneh-aneh cepat. Masih ada gereja yang saya lihat, minta maaf, gereja malam baru remang-remang. Daripada silo-silo aja penuh ramba-ramba. Mari kita bukan. Anak muda, nepa mau ngayu-ngayu rantani osaraya. Itu, beduga-duga laka, poro-poro saka. Ini apa muncul? Buat apa muncul kita? Saya terus terang saja. Sampai detik ini, ya kalau orang mau bilang apa, tapi keyakinan saya dengan nikah saya, terus terang setelah saya ada di pengejaran, saya takut. Saya takut tidak beribadah. Saya takut tidak beribadah. Kalau ada ogi, ada bepa tinti aon, tinti papaon, nah ini mo, kinobia, mabengi mo. Bemo minggu saya berada minggu datang. Suara yang hadir itu mudah-mudahan tidak begitu. Kalau sekarang berani saja magolok, saya biasa berpikir, saya kasih tahu, kita orang ini masa mau kalah dengan tidur? Masa cari tur? Yang sekarang ini kita bergereja ada rasa apa? Nah toto rasa kelaparan. Ini saja kita orang naton de penuh corona sakudi mapare umpe palinu monco saya. Terakhir saya mau bilang bahwa saya bersyukur Tuhan pilih kita orang. Dan saya bersyukur kita orang ada pada pilihan yang benar. Dari sekian pilihan, dari sekian tawaran, kalau Tuhan sudah pilih kita orang tidak terpakar bergeser. Tapi kalau bukan pilihan Tuhan, pasti kita tinggalkan pengejaran. Pasti tinggalkan pengajaran. Kalau cuma mau cari yang gampang-gampang silakan. Tetapi saya mau kasih tahu, rugi kita meninggalkan firman. Kalau meninggalkan pengajaran berarti meninggalkan firman. Mari kita saling mendukung dalam doa, mari kita saling menguatkan. Saya terlalu yakin apa yang kita lakukan sudah benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberi kekuatan kita semua. Tidak usah takut, tidak usah gentar. Jalan yang kita tempuh sudah benar. Orang boleh berkata, siapa boleh berkata. Tetapi pilihan yang kita dapati ini bukan karena kita punya kehebatan. Bukan karena Frans Saulino hebat ada di pengejaran. Tapi Tuhan yang hebat, Tuhan yang pilih saya. Tuhan yang pilih kita semua. Karena bukan kita yang pilih Tuhan. Itu firman Tuhan mengatakan. Tapi Tuhan yang pilih kita orang. Banyak kita memilih si Pue. Makanya saya sangat terkesan dengan gembala almarhum. Tuhan tidak rugi kalau kita orang kasih tinggal Tuhan. Amin. Tuhan tidak rugi. Yang rugi kita orang, kita tengok. Makanya jangan tinggalkan Tuhan kalau sudah orang pilihan. Ya masih banyak juga orang yang sudah pilihan masih lari. Ya karena setengah-setengah. Tuhan kasih kebebasan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kepada kita semua orang pilihannya. Demikian saya kembalikan kepada pimpinan pujian. Puji bagi nama Tuhan. Biarlah kiranya kesaksian dari Bapak kekasih bisa menjadi berkat bagi kita semua. Kita tetap kuat dalam kita mengiring Tuhan. Kita tidak kecewa putus asa. Sebab tadi dikatakan seperti kita
ada rasa lapar untuk mencari kebenaran, ada kerinduan untuk mencari kebenaran. Ini bukti bahwa kehidupan kita rindu untuk kita bisa masuk kota Yerusalem yang baru. Puji Tuhan, kita akan segera mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kita lakukan dalam Psalm 138. Oh Yerusalem. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia. Mari bersama kita bangkit berdiri. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Oh Yerusalem, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu. Kita mengangkat tangan ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Haleluya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Haleluya, haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami rindu untuk masuk ke kota Yerusalem yang baru, menjadi mempelai wanita-Mu yang sempurna Tuhan. Namun kami menyadari kehidupan kami sebagai manusia daging masih banyak ditandai dengan kelemahan, kekurangan Tuhan. Kami tidak layak Tuhan. Itu sebabnya kami membutuhkan firman-Mu yang mampu untuk menyucikan, membaharui kehidupan kami sampai membawa kami ke arah kesempurnaan. Dan tolong nyatakan isi hati-Mu di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kami semua. Mengungkap segala dosa, kekurangan, kesalahan kami. Bukan untuk kami dipermalukan, tetapi supaya kami mengalami penyucian, pembaharuan secara terus menerus sampai sempurna seperti-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi seluruh umat-Mu Tuhan, untuk bisa mendengarkan firman yang suatu kebutuhan, mengerti melakukan firman-Mu Tuhan. Terutama hamba-Mu urapi, untuk bisa menyampaikan firman sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Apa yang sudah dikerjakan, itu yang diajarkan, supaya tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu. Dan benar-benar kami merasakan kuasa firman itu bekerja dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu di saat kami mendengarkan firman, lewat kekerasan hati, roh ngantuk, pikiran mengembara, roh jahat, roh najis, kelemahan tubuh, sakit penyakit, kami tolak usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami mau sambut terima kebenaran firman-Mu, kebesaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, tak lupa saya mengucapkan selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Juga terima kasih kepada para anak Tuhan, pelayan Tuhan, dan jemaat dari Kentena yang juga sudah meluangkan waktu boleh beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati buat kesaksiannya yang sudah menguatkan. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita saling doa mendoakan supaya di dalam kita menanti kedatangan Tuhan kita tidak gagal masuk di dalam rencana Allah. Rencana Allah tidak akan pernah gagal. Yang bisa gagal adalah kita kalau tidak sungguh-sungguh. Yudas sudah tergembala. Gembalanya Yesus, gembala yang sempurna. Tapi karena dia tidak sungguh-sungguh, dia gagal. Ya. Apalagi hanya manusia, gembala manusia biasa seperti saya. Ya, mari saya harus ekstra sungguh-sungguh, sedang jemaat juga kita semua ekstra bersungguh-sungguh, lebih giat lagi di dalam kita melayani Tuhan. Kedatangannya sudah di ambang pintu, ya. Bukan cuma sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Melihat keadaan dunia akhir zaman sangat-sangat nyata menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan itu sudah di ambang pintu. Kita berpacu dengan waktu sekarang. Kita pacu pertumbuhan rohani kita untuk siap menyambut kedatangan Yesus mempelai pria surga yang kita rindukan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita melanjutkan Markus 14:37 sampai 42. Markus pasal 14 ayat 37 sampai ayat 42. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Ya, terima kasih. Nah, di sini Yesus bersama murid-muridnya berada di Taman Getsemani. Getsemani adalah tempat pemerasan minyak. Itu Getsemani, tempat pemerasan minyak zaitun. Ya. Nah, jadi di sini Yesus mengalami pemerasan daging. Sampai kalau dalam Injil Lukas peluhnya atau keringatnya menitik ya, seperti darah ya, peluhnya menyerupai titik-titik darah. Itu sudah Yesus alami. Dia mengalami pemerasan daging ya di Taman Getsemani ya, sampai peluhnya menyerupai titik-titik darah. Sekarang bagi kita di akhir zaman ini kita juga harus ya, bukan menghindar, harus mengalami pemerasan daging. Harus mengalami pemerasan daging. Ya, bentuknya macam-macam. Pemerasan daging ini bentuknya macam-macam. Ya, penderitaan, misalkan penderitaan karena mau beribadah. Nah, itu pemerasan daging. Kita menderita untuk beribadah, menderita karena pegang pengajaran. Ya, tadi seperti disaksi. Ane Melimba, Eo Alima, Bem Kuja-Kuja. Nah, tapi kalau yang mau benar, mau meningkatkan pada kebenaran, dicaci maki dan lain sebagainya. Itulah penderitaan karena
Yesus. Semua itu adalah bentuk penderitaan karena Yesus. Dan ini akan semakin hebat. Makanya saya sampaikan ini supaya kita tidak kaget. Kalau nanti penderitaan yang kita alami untuk beribadah, untuk pegang pengajaran ini akan semakin hebat. Ya. Nah, tapi semua menghasilkan sakinah glory, kemuliaan. Amin. Nah, jadi jangan takut. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Nah, penderitaan ini baik secara fisik, juga secara batin, ya, perasaan. Nah, seperti yang dialami Yesus. Bapak Ibu bayangkan bagaimana perasaan Yesus, betapa hancurnya perasaannya ketika melihat murid kepercayaannya, Yudas Iskariot, memimpin serdadu-serdadu untuk menangkap Yesus. Kemudian murid-murid yang lain lari kocar-kacir meninggalkan Yesus. Nah, itu penderitaan perasaannya, ya, sangat menderita. Nah, dengan kekuatan kita, kekuatan daging, kita tidak akan mampu menghadapi sengsara Getsemani. Ya, makanya banyak orang pilihan yang gugur ketika diperhadapkan dengan sengsara Getsemani. Coba waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, memberi makan 4.000 orang. Wow, semua ini Yesus dahsyat, luar biasa. Ya, karena diberkati. Dari 5 roti bisa memberi makan 5.000 orang. 7 roti 4.000 orang. Wah, luar biasa, diberkati. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, orang berseru, Hosana, Hosana. Beberapa hari kemudian, salibkan. Nah, jadi jangan kita senang dulu kalau ada yang puji-puji, oh luar biasa, Hosana. Besok-besok dia bilang salibkan. Nah, mari kita diperhadapkan ini, kekuatan daging tidak mampu. Lalu bagaimana cara menghadapi sengsara Getsemani? Nah, yang sudah diajar oleh Yesus. Tadi kembali baca di ayat 37. Ini caranya. Ayat 37 dan 38. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Sampai situ. Nah, ini caranya. Berjaga-jaga dan berdoa. Itu caranya. Berjaga-jaga dan berdoa. Salah satu bentuknya doa penyembahan 1 jam. Tadi di ayat 37. Yang dimaksud di doa 1 jam ini doa penyembahan. Bukan permohonan. Wah, sudah apa yang dimohonkan itu kalau 1 jam? Dari ujung timur ke barat itu. Nah, ini yang dimaksud doa penyembahan. Berdoa 1 jam, doa penyembahan 1 jam. Ini caranya. Kegunaan doa penyembahan 1 jam. Kegunaan doa penyembahan 1 jam. Yaitu supaya kita tidak menjadi gereja Babel. Gereja palsu. Yang akan dihukum oleh Tuhan dalam tempo 1 jam. Itu gereja Babel, gereja palsu. Akan dihukum, dibinasakan oleh Tuhan dalam tempo 1 jam. Kalau sekarang kurang berdoa menyembah 1 jam, ya akan masuk di sana. Tuhan cuma minta 1 jam sehari doa penyembahan. Tuhan tidak minta 23 jam. 23 jam untuk kita, banyak waktunya. 1 jam saja yang Tuhan minta. Nah, mari kita doa penyembahan. Wahyu 18 ayat 10, 16 dan 19. Wahyu 18 ayat 10, 16 dan 19. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya. Dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat. Sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu. Iya, ayat yang ke-16. Mereka berkata, celaka, celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmizi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara, sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Ya, 19.
Dan mereka menghambur debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Ini 1 jam. Babel itu dibinasakan dalam tempo 1 jam. Ini gereja palsu, gereja Babel yang mempelai wanita untuk setan. Dibinasakan dalam tempo 1 jam. Ayo sebab itu mari kita berdoa berjaga-jaga setiap hari. Doa penyembahan 1 jam itu harus ada. Tuhan Yesus tolong kita. Nah sebenarnya ada 3 kelompok yang dihukum Tuhan ketika ia datang kembali. Ada 3 kelompok yang akan dihukum Tuhan ketika ia datang kembali. Bukan cuma Babel, saya tunjukkan 3. Bukan cuma Babel. Yang pertama ya tadi, Babel tadi. Gereja palsu. Disebut di dalam ayat 4 dan 5, mohon maaf, pelacur besar. Itu Babel. Ya. Lagi dibaca, Wahyu 19 ayat 1 dan 2. Wahyu 19 ayat 1 dan 2. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar Ya, itu. itu Babel, ya. Ia merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Nah ini Babel, gereja palsu, pelacur besar. Nah, sekarang kita lihat apa asal usul Babel, gereja palsu ini. Nah, supaya kita tahu, mulai dari akarnya kita tahu, sehingga kita bisa menghindar. Jangan sampai kita ikut Tuhan bertahun-tahun ternyata menjadi gereja Babel, gereja palsu. Sekarang kita akan lihat asal usulnya Babel ini bagaimana. Munculnya gereja palsu ini bagaimana asal usulnya. Ya, pertama kali disebut dalam Kejadian 11 itu. Ya, mari dibaca. Kejadian 11 1 sampai 4. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 4. Kemudian ayat 8 sampai 9. Nah, ini asal usul gereja palsu Babel. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 4. Kemudian ayat 8 sampai 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan tersesak ke seluruh bumi. Terserak, bukan tersesat, terserak. Ya, ayat 8 dan 9. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Iya, ini dari mana asal usulnya Babel? Nah, di sini jawabannya jelas, dari suatu persekutuan. Di sini dikatakan manusia di bumi itu satu bahasa, satu logat. Nah, ini menunjukkan suatu persekutuan. Ada kebersamaan. Nah, kalau kita lihat tidak salah, justru benar. Baik, bayangkan satu bahasa, satu logat, ada persekutuan. Kelihatan sehati. Satu tujuan. Wah, kalau dilihat luar biasa ini gereja ini. Ini benar ini. Tetapi sayangnya persekutuan ini menentang rencana Allah. Kok bisa? Sudah satu persekutuan, satu bahasa, satu logat, tapi menentang rencana Allah. Buktinya, tadi sudah dibaca. Rencana Allah mau menjadikan kita tanah liat, kita ini tanah liat,
menjadi batu hidup. Amin. 1 Petrus 2 ayat 5. Gak usah dibaca, itu rencana Allah. Kita tanah liat mau dijadikan batu hidup. Nah di sini persekutuan ini tanah liat dibuat menjadi batu bata. Nah ini menentang rencana Allah. Nanti akan diterangkan apa maksudnya. Bukti pertama, itu sudah menentang rencana Allah. Bukti yang kedua, waktu Allah menciptakan manusia, pesan Tuhan kepada mereka apa? Beranak cuculah, bertambah banyak, dan penuhilah bumi. Nah, di sini bukti yang kedua, di sini mereka tidak mau berserak ke seluruh bumi. Mereka katakan jangan sampai kita terserak ke seluruh bumi. Berarti cuma di satu tempat bumi tidak dipenuhi. Nah, rencana Allah penuhilah bumi. Nah, ini sudah cukup dua saksi mensahkan satu perkara. Ini suatu persekutuan, ada kebersamaan, kelihatan satu. Tetapi mohon maaf, saya mau sebutkan ini persekutuan batu bata. Persekutuan batu bata, persekutuan gereja palsu. Nah, hati-hati, batu bata ini dibangun menjadi kota Babel, dibangun menjadi menara Babel yang puncaknya sampai ke langit. Nah, ini semua. Nah, jadi dari suatu persekutuan terbentuklah gereja palsu. Hati-hati, sebab itu hati-hati dalam kita memasuki suatu persekutuan. Jangan-jangan itu batu bata, bukan batu hidup. Hati-hati di dalam memasuki suatu persekutuan. Nah, sekarang kita melihat tanda-tanda gereja palsu. Tanda-tanda gereja palsu, gereja Babel, persekutuan batu bata ini, bukan batu hidup. Ya, tandanya yang pertama tadi ayat 4, mau cari nama. Coba di Kejadian tadi ayat 4, mari kita cari nama. Coba baca lagi. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama. Iya, cari nama. Nah, persekutuan tapi untuk mencari nama. Artinya mencari popularitas, kejayaan, mau terkenal, tapi lupa nama Tuhan. Nah ini, mau cari nama tapi lupa nama Tuhan. Kalau orang sini bilang cari nama hilang fam. Mau cari nama tapi lupa nama Tuhan. Nah, cari popularitas, cari kejayaan, mau merasa lebih dari orang lain sampai lupa nama Tuhan. Nama Tuhan itulah firman. Lupa firman. Yang ada di gereja hanya mengejar yang jasmani, popularitas, kejayaan, tapi firman sudah tidak dikedepankan lagi. Firman sudah dikecilkan. Pemberitaan firman sekian menit, tidak boleh lama-lama. Tapi cari nama, gereja besar semua, hanya cari popularitas. Wahyu 19 itu, nama Tuhan itu adalah firman. Baca Wahyu 19:13. Wahyu 19 ayat 13. Boleh juga Bapak Ibu baca nanti di Mazmur 138 ayat 2 ada di situ. Nah, terjemahan lama paling tepat di Mazmur 138 ayat 2. Baca saja Wahyu 19 ayat 13. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah. Ia di sini adalah Tuhan. Terus? Dan namanya ialah Firman Allah. Nama Tuhan itu Firman. Nah, ini gereja palsu. Hanya popularitas yang dicari. Kejayaan, ya, kekayaan sudah termasuk di dalamnya. Mau lebih dari yang lain sampai sudah mengabaikan firman. Tidak perlu lagi pembukaan rasion, tidak perlu dalam gereja, tidak usah itu. Yang penting terkenal. Nah, nih hati-hati, itu persekutuan batu bata, ya, gereja palsu. Yang kedua tadi mereka katakan mau ke surga tapi menggunakan cara-cara sendiri. Tadi ya, baca ulang di ayat 4 tadi, mau ke surga tapi menggunakan cara-cara sendiri, cara-cara dunia. Nah, lagi Kejadian tadi 11 ayat 4. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Mau ke langit, ke surga, tapi menggunakan
cara-cara sendiri. Terima kasih. Cara-cara dunia dibawa masuk dalam ibadah pelayanan. Itu. Tapi kalau ditanya mau ke surga, iya jelas. Mau ke surga, Yerusalem baru. Prakteknya dalam gereja, cara-cara dunia dimasukkan. Kalau sudah saksi, sudah cerita, saya ceritakan lagi. Pernah mengikuti suatu persekutuan di gedung yang besar, di kota besar, Makassar. Di gedung yang besar itu dipakai, ya sering dipakai gereja-gereja, juga konser-konser artis besar. Tuh yang peserta KKR banyak sekali, ribuan. Pas sebelum ibadah, saya lihat ada apa ini, sudah mulai redup, remang-remang. Langsung tampil para perempuan dengan celana panjang loreng, pakaian yuken, menari break dance. Ini apa-apaan? Ini gereja atau apa? Break dance yang jungkir-jungkir di lantai itu. Nah, ini ngeri sekali. Untuk menarik jiwa. Lalu tidak sampai di situ rasa kaget saya. Pas sudah puji-pujian, saya lihat, dahsyat, jago sekali itu perempuan main gitar, rambut panjang. Ya laki-laki, rambut sebahu. Nah, ini cara-cara dunia dibawa masuk. Ya, pernah lagi waktu di Surabaya, kami ditampung di penampungan sementara untuk besoknya KKR di hotel. Nah, Om Wi bicara sama resepsionisnya. Lalu resepsionisnya bilang, Pak, saya juga penyanyi di gereja. Oh, ya. Oh, Mbak Kristen ya? Enggak, saya Muslim. Tapi saya nyanyi di gereja karena digaji. Cara-cara dunia. Pemain saksofonnya agama Buddha. Wah, cara dunia. Oh, terkenal luar biasa. Coba kalau kita terapkan di sini penuh, entah lama penuh ini. Kalau menggunakan cara-cara dunia. Untung, ya, bukan untung, kita orang pilihan Tuhan sudah tolong kita. Tidak ada satu paku pun yang kita hutang di toko. Kalau mengikuti, mau melihat keadaan kita secara ekonomi, secara kekuatan finansial, kita tidak mungkin bisa membangun seperti ini. Tapi karena mau menggunakan cara Tuhan, yayasannya L2, lipat lutut. Nah itu, sekdes tanya, oh berapa jemaat di sini? Banyak tentu ya Pak ya? Tidak, barusan meninggal satu. Tidak banyak. Oh tentu donaturnya ada, donatur tetap. Tidak ada. Mungkin dari orang tuanya Bapak. Tidak. Kaget dia. Saya bilang kami dengan iman. Tidak jalankan bazar. Tidak proposal. Apalagi pas caleg-caleg lalu itu. Oh kalau mau masukkan proposal pasti banyak yang cair. Nah, tapi keselamatannya juga cair, menguap. Nah ini kemurahan Tuhan. Mari cara-cara dunia dibawa masuk di dalam gereja untuk tujuannya hanya untuk menjaring banyak jiwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, Babel tadi artinya kacau. Tadi ya ayat 8-9 itu. Babel artinya kacau. Nah, jadi tanda yang ketiga, ibadah pelayanannya kacau. Tidak tertib, kacau. Tidak tertib artinya di sini, kacau di sini artinya tidak sesuai firman. Bebas saja, siapa mau melayani bebas dengan kebebasan daging siapa saja. Mau bertobat atau tidak ya silakan melayani. Bebas ya tadi seperti saya bilang tadi. Agama lain boleh nyanyi di gereja. Agama lain boleh main musik di gereja. Bebas semua. Tidak ada kenal tahbisan, tidak ada itu. Tidak ada mau istilah tahbisan. Kalau dibilang tahbisan malah bingung apa itu tahbisan, makanan ringan apa itu. Tidak tahu. Nah, inilah bebas semua, bebas. Dan nah yang keempat, kalau ketiga tanda tadi ada, maka pasti akan terbentuk atau muncul, akan berlanjut pada tanda yang keempat. Mohon maaf, tanda yang keempat disebut pelacur besar. Mohon maaf. Itu tanda yang keempat, pelacur besar. Artinya tidak ada lagi penyucian dalam gereja. Dosa malah dibiarkan tumbuh subur. Tidak ada penyucian. Dosa dibiarkan. Nah, sekarang
praktek-praktek dalam gereja. Jangan coba singgung dosa. Mau istrinya 2, istrinya 3, suaminya 2 sampai 3. Yang penting dia orang kaya. Yang diutamakan korbannya. Jangan coba usik dosanya. Nah, inilah keadaan gereja. Gereja Babel, gereja palsu hari-hari terakhir ini. Hati-hati, hati-hati. Ayo, kita yang sudah dalam pengajaran, kita yang sudah dalam pengajaran benar, jangan coba-coba masuk persekutuan semacam ini. Jangan coba-coba. Sebab kalau kita coba masuk suatu persekutuan yang salah, Alkitab mengatakan kesetiaan kita kepada Yesus bisa dirusak. Bisa dirusak. Yang tadinya pengajaran bisa tercemar. Dalam 2 Korintus 11 ya, ayat 2 sampai 4. Kamu sabar saja. Sabar saja itu artinya biarkan saja ajaran lain masuk, Injil lain, roh yang lain, Yesus yang lain. Ikuti saja persekutuan yang salah, masuk saja. Hati-hati. Nanti kesetiaan terhadap Yesus rusak, akhirnya meninggalkan Yesus, tinggalkan pengajaran. Coba dibaca. 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 4. Ayat 2 sampai 4. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, Ya. karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Nah, Kristus. ini kita dalam masa pertunangan, mau dibawa kepada Yesus mempelai pria surga. Tetapi aku takut Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan dari kamu kesetiaan yang kamu sejati. yang sejati kepada Kristus sama seperti Sama Hawa. seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Sebab Iya. kamu sabar saja. Nah, ini yang sabar saja, masuk sembarang persekutuan, masuk saja. Tidak apa-apa, tidak merasa ada sesuatu yang berbahaya di situ. Jika ada seorang Datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Iya. Kalau kita sebagai pembicara hamba Tuhan, kalau diundang untuk persekutuan ya kesempatan untuk menyampaikan firman. Bukan kita yang mau duduk dengar. Saya pernah ikut di Malang waktu itu Natal persekutuan Kalimantan Tengah, orang-orang Kalimantan Tengah. Ombi pembicaranya. Begitu masuk, ternyata pemimpin pujiannya perempuan ya. Tunggu dulu di luar. Nanti pemberitaan firman baru masuk. Betul. Karena kesempatan untuk membagikan firman, memberitakan firman, bukan kita mau dengar, mau ikut caranya mereka. Ya, ini semoga kita bisa hati-hati ya. Jangan tambah jumlah orang yang tinggalkan pengajaran yang benar. Jangan tambah, jangan. Apalagi kami alumni Lempinel ya, dibina 9 bulan di sana dengan pengajaran. Jangan tambah jumlah orang yang tinggalkan pengajaran yang benar. Hati-hati, dalam persekutuan palsu di situ ada laki-laki lain yang mau merusak kesucian kita, yang mau mencemari kita. Itu laki-laki lain mau mencemari kesucian kita. Jangan sampai kita terlibat masuk di dalamnya. Nah, tapi persekutuan seperti ini yang paling banyak digemari orang Kristen sekarang. Paling banyak. Apalagi kalau kesenangan dunia yang dibawa masuk, paling senang. Sekarang lagi tren apa? Lawak, stand up comedy. Dibawa masuk dalam gereja, senang sekali. Senang sekali orang, ketawa-ketawa. Pulang di rumah ditanya istrinya apa firman di gereja, lucu. Nah, paling jawabannya itu. Tidak ada penyucian. Hati-hati. Jadi kalau disimpulkan, gereja palsu adalah gereja tanpa pengajaran yang benar, hanya mengenakan daging. Nah, ini gereja palsu. Tanpa pengajaran benar, hanya mengenakan daging. Pengajaran yang benar itu ada dalam Alkitab, berarti milik semua gereja, tinggal mau terima atau tidak. Nah, ini gereja palsu, tanpa pengajaran benar, hanya mengenakan daging. Wahyu 17 ayat 5 sampai 6. Wahyu 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ya. Dan aku melihat perempuan itu mabuk
oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Iya. Nah, ini di permukaan kita lihat gereja palsu, persekutuan batu bata diisi dengan, ditandai dengan kekerasan, suka menindas, ya, selalu diisi dengan kekerasan, suka menindas orang yang mau meningkat pada kebenaran, yang mau meningkat pada kesucian tadi ya, orang-orang kudus. Nah, itu yang ditindas. Kalau ada orang mau meningkat rohaninya, ditindas, ditekan, diancam, lain sebagainya. Tapi tadi seperti kesaksian, kalau pindah ke keyakinan lain dikasih biar. Malah dibilang sudah itu yang betul. Dia ikut suaminya, itu betul. Kamu tidak ikut suami, kamu kurang ajar. Macam-macam ditindas seperti itu. Padahal dia mau meningkat pada kesucian. Itulah tanda gereja palsu, gereja daging, gereja Babel. Nah, coba sekarang kenyataannya begitu. Pengalaman Bapak Ibu yang masuk dalam, saya syukur saya masuk pengajaran dari kecil, dari bayi, dari kandungan sudah dalam pengajaran. Jadi tidak mengalami penindasan dari keluarga yang begitu mau pindah masuk dalam pengajaran. Tapi saya cuma mendengar ceritanya Papa dulu. Waktu Papa lahir baru, nikahi dengan nenek saya karena rumah di Sawidago itu rumah panggung, diambil lidi, satu ikat, dicabut satu, dilempar. Seisiko, ini anak sudah tidak lagi diterima di keluarga ini, dibuang. Tapi akhirnya dicari juga. Ya, jangan takut kalau sekarang sepertinya dibuang, suatu saat mereka cari. Ada satu bapak di jemaat juga di Tentena. Saya tanya sama anaknya, waktu Papa mau masuk pengajaran bagaimana? Dibenci sekali. Tapi sekarang gimana? Nah, itu om yang benci itu sakit puru kalau satu hari tidak singgah di rumah. Itu. Memang kita dibenci, tapi suatu saat mereka akan cari. Yesaya pasal 2 mengatakan, nanti orang akan berduyun-duyun, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun naik ke Gunung Sion, mencari pengajaran. Ayo kita yang sudah dalam pengajaran, jangan kita tinggalkan. Orang cari pengajaran, kita di luar. Itu dulu. Nah, saya sudah terima pengajaran dulu. Sekarang bagaimana? Coba dibacalah. Jangan takut. Yesaya 2 ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Mau cari apa? Berduyun-duyun ke gunung. Mau apa? Mau cari apa? Lanjut 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ini, ayo kita yang sudah di dalam pengajaran, jangan tinggalkan. Bertahan, terus bertahan sampai garis akhir. Amin. Kita sementara diproses sekarang untuk menjadi mempelai wanitanya Tuhan. Memang tantangan yang kita hadapi akan semakin hebat, ya. Tetapi yakin suatu saat bangsa-bangsa akan berduyun-duyun cari pengajaran. Akan terjadi kegerakan yang besar tetapi singkat. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 akan ada 7 masa terakhir dibagi 2. 3,5 tahun pertama itu adalah kegerakan pengajaran yang pesat, kegerakan penyucian tapi singkat, disertai masa pra-aniaya. Kemudian 3,5 tahun kedua aniaya antikris. Kita tidak tahu apakah kita sekarang sudah berada pada masa kegerakan itu, masa pra-aniaya atau belum. Nah, yang pasti kita yang sudah di dalam pengajaran jangan tinggalkan. Terus bertahan, terus bertahan. Puji bagi nama Tuhan. Nah, supaya kita tidak masuk penghukuman, ya, masuk penghukuman terhadap gereja Babel, gereja palsu, maka kita yang adalah tanah liat ini, biarlah kita mau dibentuk menjadi batu hidup. Nah, sekarang dibaca 1 Petrus 2 ayat 5. Jangan menjadi batu bata.
Biar kita menjadi batu hidup semuanya. 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup Ya. untuk pembangunan suatu rumah rohani Ya. bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, batu hidup itulah imam dan raja. Orang yang memangku jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus untuk dipakai tadi dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mari, ya semua jadi batu hidup, aktif semua dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus, pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Ya, mari pakai, bawa hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan. Jangan tetap tanah liat dengan segala kekurangan kelemahannya. Ya, kadangkala kekurangan ini kita jadikan alasan untuk tidak melayani. Saya begini, saya ini, saya tidak layak. Kelihatannya seperti rendah hati, padahal itu sombong. Justru kekurangan itu kita berupaya mohon kepada Tuhan untuk ditinggalkan, dilepaskan, untuk kita bisa dipakai, amin. Supaya dibentuk jadi batu hidup. Jangan bertahan pada tanah liat, kondisi tanah liat. Ayo dibangun semua menjadi batu hidup. Lalu prosesnya bagaimana? Saya rindu jadi batu hidup. Kita raba diri kita. Oh, saya sudah melayani. Baik, kita periksa lewat firman. Apakah kita memang sudah batu hidup atau belum batu hidup? Jangan-jangan masih tanah liat. Sekian tahun ikut Tuhan ternyata masih tanah liat. Nah, sekarang proses menjadi batu hidup. Bagaimana prosesnya? Mau jadi batu hidup, mau melayani, menyenangkan Tuhan. Bagaimana prosesnya? Tadi untuk menjadi batu bata, tanah liat itu dibakar. Tapi dibakar dengan api dunia. Nah, sekarang mau menjadi batu hidup, tanah liat juga harus dibakar oleh api Tuhan. Nah, dibakar oleh api Tuhan. Itu kalau mau menjadi batu hidup. Kita harus dibakar. Tapi dibakar bukan api dunia, api Tuhan. Api Tuhan. Apa itu api Tuhan? Mari tunjukkan tabernakel. Api Tuhan itu apa? Ruangan suci, tunjukkan ruangan suci. Kita lihat di sini. Ya, Dena. Ya, ruangan suci. Nah, kalau di Malang komputer tek ganti. Ayo, ya itu. Setiap alat di dalam ruangan suci ada apinya yang berasal dari mezbah korban bakaran. Api itu berasal dari mezbah korban bakaran, dari korban Kristus. Jadi sumber api Tuhan dari korban Kristus. Nah, di mana kita dibakar? Api Tuhan itu apa? Itu Pak, kita lihat. Mulai dari meja roti. Meja roti. Ada api di situ. Sebab di atas 2 tumpuk roti ada kemenyan yang dibakar. Berarti ada api. Ini menunjukkan api firman pengajaran. Kita dibakar dengan api firman pengajaran lewat ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Nah, di situ ada api firman. Kita dibakar lewat ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Kalau kami di sini hari Jumat, Kentena Rabu. Kalau di Diora hari Selasa. Nah, dibakar. Ayo masuk ibadah pendalaman Alkitab. Mau jadi batu hidup, masuk pendalaman Alkitab. Dibakar oleh api firman pengajaran yang benar. Nah, lagi pelita emas. Pelita emas. Nah, sudah jelas untuk menyalakan pelita dibakar, sumbu dibakar. Nah, ini kita dibakar oleh api Roh Kudus lewat ketekunan dalam ibadah raya. Hari Minggu pada umumnya di gereja-gereja ya, dibakar dengan api Roh Kudus. Ayo dalam ketekunan ibadah raya dibakar dengan api Roh Kudus. Nah, lagi mezbah dupa. Ada dupa dibakar di situ. Berbau harum bagi Tuhan. Itu penyembahan. Dibakar oleh api kasih. Dalam ketekunan, dalam ibadah doa penyembahan. Dibakar. Nah, jadi kalau disimpulkan
Proses menjadi batu hidup adalah mau dibakar oleh api firman, Roh Kudus, dan kasih Tuhan di dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Itu tempat kita dibentuk jadi batu hidup. Ya, semoga kita bisa mengerti. Mari tekuni supaya dibakar terus menjadi batu hidup. Kalau pembakarannya baik, misalkan seperti batu bata, pembakarannya baik, batunya bagus, kualitasnya bagus. Nah, kadang-kala kita mau melayani tapi tidak mau dibakar. Dagingnya tidak mau dibakar. Bagaimana bisa? Tidak jadi batu hidup. Hanya jadi batu bata. Nah, ini dipakai oleh setan membangun Babel. Ingat juga di zaman Musa, kitab Keluaran itu. Ada batu bata dibangun menjadi kotanya Firaun. Ya, Pitom dan Ramses. Nah, mari biar kita mau dibakar. Dalam penggembalaan, disitulah kita ditempa, diproses untuk menjadi pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang benar, yang menyenangkan Tuhan, bukan hamba Tuhan yang asal, pelayan Tuhan yang asal. Banyak hamba Tuhan mengaku hamba Tuhan, banyak pelayan mengaku pelayan Tuhan, tapi pelayanannya berbau daging karena tidak mau dibakar. Tidak mau tekun dalam 3 macam ibadah. Mari kita tekuni. Ini pola surga. Apa yang kita lihat Dena Tabernakel ini ilham Tuhan kepada Musa untuk Musa bangun di bumi. Dan di dalam Ibrani 8 ayat 5, pelayanan di Tabernakel adalah bayangan dari apa yang ada di surga. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk surga, kerajaan surga Yerusalem baru, ayo jadi batu hidup. Bagaimana caranya? Bakar di dalam 3 macam ibadah pokok. Tanah liat kedagingan kita bakar di situ. Di dalam 3 macam ibadah pokok. Sakit memang bagi daging. Tadi kesaksian dulu Kristen jalanan, kemudian masuk halaman. Nah, sekarang ruangan suci. Belum ada yang ruangan maha suci. Belum, nanti masuk dulu ruangan suci, dibakar di situ. Semoga kita bisa mengerti. Dan kalau kita mau tergembala, mau dibakar, dibentuk jadi batu hidup, bukan untuk disusahkan, bukan untuk disusahkan. Seringkali salah tangkap, salah kaprah, bikin susah, bikin repot, bukan. Tetapi justru hidup kita tadi di dalam coba kembali 1 Petrus 2 ayat 5. Kalau kita mau tergembala, kita hidup di dalam kemurahan Tuhan. Nah, menjadi batu hidup itu hidup dalam kemurahan Tuhan. Baca 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, tambah ayat yang ke-9 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ini batu hidup. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terus, Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. beroleh belas kasihan, beroleh kemurahan. Nah, jadi kita bukan disusahkan, justru kita hidup di dalam kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, amin. Jangan kita takut, mau tekun 3 macam ibadah, rugi saya. Kegiatan saya banyak di luar. Ya, ini kalau saya tekun 3 macam ibadah, kehilangan pencaharian, kehilangan pendapatan dan sebagainya. Tidak, kita tidak rugi. Justru kita hidup di dalam kemurahan Tuhan. Mari. Dulu saya sempat juga merasa waktu saya masih kerja, rugi 3 macam ibadah. Setiap cari lowongan kerja di koran, ada banyak lowongan kerja, tapi menyita waktu ibadah. Tidak dapat lah. Tidak dapat. Suatu ketika sudah dapat, sudah wawancara terakhir, sudah bicara gaji, dari sekian banyak pelamar sudah diterima. Cukup besar perusahaannya, perusahaan farmasi se-Indonesia, cukup besar. Lumayan gajinya, sudah bicara gaji, sudah interview semua, sudah bicara gaji.
Saya ingat pesannya Om B. Kalau melamar kerja, coba bilang sama bos. Karena kita di gereja 3 macam ibadah. Hari-hari ibadah pulang lebih awal. Hari-hari yang lain baru lembur. Karena memang saya masuk kerja itu jadwal kerjanya itu dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam, bagian gudang. Jadi wah cukup lama waktunya. Saya bilang, ya enggak jadi, enggak diterima. Tidak diterima. Nah gitu, 2 kali. Yang kedua juga di satu bukan perusahaan, toko di satu toko. Sudah bicara gaji juga, ya saya sampaikan lagi pesannya Om B, bilang sama bosnya, tidak diterima juga. Sampai saya berkata, aduh rugi mau 3 macam ibadah ini, tidak bisa kerja. Karena pada umumnya kerja di kota itu jam 8 sampai jam 8. 8 pagi sampai jam 8 malam. Aduh, tidak dapat pekerjaan. Mau cari pekerjaan, apalagi yang paling sebenarnya sudah senang sekali waktu interview terakhir di perusahaan farmasi itu, wah gajinya besar. Ada teman saya kerja di situ juga tamatan SMA, sudah bisa bangun rumah, beli mobil, punya apotik. Waduh, sudah membayangkan, sudah mendapat gaji yang besar, bisa ini, bisa itu. Ternyata tidak bisa. Harus demi 3 macam ibadah. Sekarang baru saya mengerti. Kalau dulu saya ngotot kerja, tinggalkan 3 macam ibadah, saya di luar kemurahan Tuhan. Di luar. Masa corona ini pasti sudah kena dampak. Sudah di luar dari kemurahan Tuhan. Tapi kalau kita mau tekuni 3 macam ibadah, mungkin secara jasmani kita sepertinya kesulitan, tetapi kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Bahkan Efesus 2 mengatakan batu hidup itu ditata rapi. Ayo dibaca Efesus 2, 20 sampai 22. Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Ayo, jangan takut, yang penting mau dibakar dengan api firman, Roh Kudus kasih, tekun 3 macam ibadah. Tuhan jamin hidup kita ditata rapi oleh Tuhan. Baca Efesus 2, 20 sampai 22. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, Ya. dengan Kristus Yesus sebagai batu Ya. penjuru. Di Di dalam dalam dia tumbuh seluruh bangunan, Perhatikan. rapi tersusun, Ditata rapi menjadi, bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. iya, 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Iya, ditata rapi. Nanti kita akan lihat. Pelan-pelan hidup kita ditata rapi. Dulu lau salah. Dulu hendak jelas hidupnya. Nikahnya hendak jelas, hendak karu-karuan. Nah sekarang pelan-pelan ditata rapi. Ditata rapi dan indah. Amin. Ditata rapi dan indah. Kita hidup dari kemurahan Tuhan. Tidak tergantung pada apa yang ada di dunia ini. Apalagi kami hamba Tuhan. Tuhan tata rapi. Saya pernah sedikit cemburu juga. Sudah jadi hamba Tuhan, sudah menikah, sudah menggembalakan di sini juga. Waktu itu masih kontrak di Tentena. Lalu teman saya datang berkunjung. Dia kerja di Sulawesi Selatan, Parepare. Dia datang berkunjung bawa mobil. Di sekolah prestasinya dia di bawah saya. Di bawah saya prestasinya dia. Oh, dia datang bawa mobil. Nah, dia dengan istrinya, anaknya. Cerita-cerita, dia cerita bagaimana pekerjaannya. Dalam hati, sudah berhasil dia. Saya kontrak, dia sudah punya rumah. Saya naik motor, dia punya mobil. Nah, itu. Saya belum punya anak, dia sudah punya anak. Semua 2 lagi. Nah, itu. Tapi pelan-pelan Tuhan tata rapi. Kalau mau melayani Tuhan. Yang bukan yang jasmani yang dicari. Yang terutama nikah itu ditata rapi oleh Tuhan. Oh, semua ditata rapi. Masa depan ditata rapi. Semua ditata rapi. Sampai indah dan puncak keindahan nanti kita jadi mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Amin. Tidak dihukum. Tidak dihukum. Semoga kita bisa. Ayo, jangan jadi batu bata. Batu bata itu hanya untuk dihukum. Biar jadi batu hidup untuk dipersiapkan menjadi mempelai wanita Tuhan. Ini kelompok pertama.
kelompok yang akan dihukum, ya, yang akan dihukum, gereja palsu. Yang pertama gereja palsu. Yang kedua, kelompok yang kedua, Wahyu 19 ayat 17, 18, 21. Wahyu 19, 17, 18 dan 21. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah-tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar. Supaya kamu makan daging semua raja, Iya. dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun besar. Iya. Dan aku melihat binatang itu, Nah, dan 21. ayat 21, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Iya, ini yang kedua, ini ada pesta pembantaian daging di sini, ya. Di sini ada pesta pembantaian daging. Nah, jadi yang kedua yang dihukum orang yang mempertahankan daging. Sudah di dalam pengajaran tapi pertahankan daging. Nah, ini yang akan dihukum. Nah, ini yang akan dihukum. Ya, yang tidak mau disucikan, yang tidak mau diubahkan oleh pedang firman pengajaran. Nah, itulah akan kena pedang penghukuman Tuhan. Nah, jangan, ya, ini kelompok yang kedua. Jangan. Di dalamnya sudah termasuk nabi palsu dan antikris. Itu di ayat 20. Ayat 20, coba baca. Di dalamnya sudah termasuk nabi palsu dan antikris. Maka tertangkaplah binatang Itu itu, antikris. dan bersama-sama dengan dia Nabi nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patung itu. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ini. Jadi yang dihukum di sini orang yang pertahankan daging, termasuk antikris dan nabi palsu. Ya, jadi disamakan. Orang yang mempertahankan daging sekalipun sudah dalam pengajaran, dia disamakan dengan antikris dan nabi palsu. Nasibnya sama. Sudah ada dalam pengajaran tapi pertahankan daging, dia disamakan dengan antikris dan nabi palsu. Itu sebabnya di dalam 1 Yohanes dikatakan antikris itu adalah orang yang berasal dari antara kita. Bukan dari luar, berasal dari antara kita, tetapi tidak sungguh-sungguh. Karena pertahankan daging. Nah, ini awasan bagi kita. Di zaman Yesus datang pertama kali, ada orang tidak sungguh-sungguh. Itulah Yudas. Nah, itu tadi dikatakan dari banyak orang cuma 12 yang dipilih. Oh, dari 12 orang itu ada yang tidak sungguh-sungguh lagi. Betul-betul penyaringan. Kita sudah sedikit secara jumlah, lalu ada lagi yang tidak sungguh-sungguh. Rugi besar. Rugi besar. 1 Yohanes 2, 18-19. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Siapa dia? 19. Memang mereka berasal dari antara kita. Berasal dari antara kita. Bukan dari luar, dari antara kita, tetapi Mereka tidak sungguh-sungguh termaksud pada kita. iya, Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Mari, ini yang menjadi awasan. Termasuk kami hamba Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak? Ayo, kita sudah dalam pengajaran. Orang pilihan. Ayo, ditekankan sampai berulang-ulang Yohanes bilang, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Mari. Nah, ini untuk mematikan daging, sungguh-sungguh. Memang kalau mau sungguh-sungguh itu sudah tidak bisa bebas lagi daging ini. Tidak bisa lagi bergerak bebas. Nah, itu kalau mau sungguh-sungguh. Lagi sekarang lewat kepercayaan Tuhan, melayani 3 tempat, sudah tidak ada lagi waktu untuk menyenangkan daging saya.
nonton pun sudah tidak bisa lagi. Lalu biasa tinggal lihat, ya menemani Noela tempat dia ya nontonnya Upin Ipin karena dia nonton kartun. Ya, gitu. Tinggal ya kadang kalau belajar, ya, selesai belajar ya, buka HP lihat berita di situ. Perkembangan zaman. Untuk menonton yang lain-lain lagi, wah, dulu kegemaran saya bola. Ya, sekarang menonton bola tidak bisa lagi. Saking gemarnya bola, pernah clash dengan istri, gara-gara beli baju bola. Aduh, memang dulu kalau bisa tiap musim itu klub kesayangan saya itu jersey-nya itu ada sama saya. Pas dilihat di Facebook ada yang menawarkan jemaat di Makassar baju bola yang original. Apa harganya? Nggak bilang-bilang sama istri sudah beli. Langsung marah. Nah itu gara-gara bola juga pernah clash juga. Lama-lama nanti ayah menyembah bukan haleluya, hale bola. Itu dulu. Ya, dulu. Sekarang sudah enggak bola lagi, enggak nonton segala macam. Biasa kakak saya bilang, ini film terbaru. Ya sudah nonton juga anak. Ada saja bilang, ini ada yang terbaru lagi. Sudah kamu nonton juga. Sekarang fokus. Daging ini sakit memang. Apa yang kita ingin, yang dulu jadi kegemaran, kesukaan kita, oh sekarang harus dirobek, tidak lagi kita lakukan. Nah, itu memang berat sekali. Tetapi menghindarkan kita dari penghukuman. Ya, daripada nanti dihukum, pedangnya Tuhan, pedang Firaun berubah jadi pedang penghukuman. Mari, biar kita merobek daging kita. Ini kelompok kedua. Kelompok yang ketiga, iblis atau setan. Dihakimi dengan 2 tahap. Iblis, setan itu dihakimi dengan 2 tahap. Yang pertama Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Dihukum dengan 2 tahap. Ya, Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut Ya. dan suatu rantai besar di tangannya. Ya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, Itu iblis. yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu Melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. nah inilah. Jadi iblis dihakimi dalam 2 tahap. Yang pertama dibelenggu 1000 tahun dan dilempar ke dalam jurang maut, lubang jurang maut. Saat itu gereja Tuhan yang sempurna berkerajaan 1000 tahun damai, memerintah bersama Yesus, ya, berkerajaan 1000 tahun damai. Masih di bumi ini. Jadi masih, tapi kita tidak tahu lagi bagaimana keadaannya. Sudah dirubah semua oleh Tuhan, sudah dijadikan baru. Masih di bumi ini, sudah tidak ada lagi kejahatan, kenajisan sudah tidak ada. Sebab antikris sudah iblis sudah dibelenggu 1000 tahun. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan sebagai raja. Ada orang bertanya, berarti kalau kita memerintah sebagai raja, ada yang diperintah. Berarti di zaman kerajaan 1000 tahun damai itu, ya, mempelai wanita Tuhan memerintah sebagai raja. Dan ada yang diperintah. Bukan cuma mempelai wanita Tuhan, ada orang lain juga yang ada di kerajaan 1000 tahun damai yang akan diperintah. Ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah berpikir seperti itu. Nah sekarang saya akan terangkan, coba menerangkan kepada kita, jelaskan kepada kita supaya kita tidak bingung. Saya tidak mau, biar Jo, saya masuk kerajaan 1000 tahun, biar Jo, saya yang diperintah, yang penting saya masuk kerajaan 1000 tahun damai. Nah, ini kalau seperti ini, diajar seperti ini akan mengajar orang untuk tidak ekstra sungguh-sungguh. Oh yang penting saya masuk kerajaan 1000 tahun damai, biar saya diperintah, tidak apa-apa, yang penting masuk kerajaan 1000 tahun damai. Bukan seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya, lalu siapa yang diperintah? Nah, kita mau memerintah bersama Yesus sebagai raja. Lalu siapa yang akan kita perintah? Siapa di sini? Nah, di dalam suatu rumah tangga, suatu nikah, suatu rumah tangga, yang mengatur dan memerintah adalah suami dan istri. Itu yang mengatur, yang memerintah.
ayah dan ibu, suami dan istri. Jadi yang dimaksud memerintah bersama Tuhan sebagai raja adalah kedudukan kita sebagai mempelai wanita Tuhan. Itu maksudnya, kita adalah mempelai wanita Tuhan. Yesus mempelai pria surga. Itu yang dimaksud memerintah sebagai raja. Ya, bisa dimengerti ya? Itu. Jadi janganlah kita berangan-angan, oh berarti ada orang Kristen yang akan diperintah di situ. Tidak usah berangan-angan seperti itu. Yang dimaksud memerintah bersama Tuhan sebagai raja adalah kedudukan kita sebagai mempelai wanita Tuhan. Dan Yesus mempelai pria surga kita. Nah ini iblis dihakimi dengan 2 tahap. Yang kedua ayat 10. Iblis dihakimi dalam 2 tahap. Ayat 10 Wahyu 20. Wahyu 20. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selamanya. Nah ini yang kedua. Ya, dimasukkan di dalam neraka. Tetapi dia tidak sendirian. Nah, iblis ini dia cari teman. Dia tidak mau sendirian masuk di neraka. Dia tidak mau. Ada orang-orang juga bersama dengan iblis. Ada orang-orang yang akan dilempar ke neraka. Siapa mereka? Orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Itu ayat 14-15. Kehidupan yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Itu dilempar bersama dengan iblis di dalam neraka. Kita baca lagi 14-15. Ayo 14-15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Itu yang akan dilempar ke dalam lautan api dan belerang. Oh, jangan sampai kita menjadi kelompok kehidupan yang binasa bersama dengan iblis. Jangan. Saya akan mengakhiri di sini. Sebab itu, mari kita perjuangkan supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Perjuangkan itu. Nama tertulis dalam kitab kehidupan. Amin. Perjuangkan. Perjuangkannya bagaimana? Saya mau memperjuangkan nama saya tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, mari kita lihat dalam ayat-ayat Alkitab. Saya tidak bisa menerangkan dengan mengandai-andai, oh harus begini. Ada orang bilang, oh ada kalau belum dipanggil Tuhan, rumahnya belum selesai di surga. Wah, di surga tidak ada lagi petak-petak rumah. Ya, saya tidak mau berandai-andai seperti itu. Mari kita lihat dalam Alkitab saja. Karena kita punya Alkitab. Ini nafas Tuhan. Kita lihat di situ. Bagaimana cara memperjuangkan nama tertulis dalam kitab kehidupan? 1, Filipi 4 ayat 3. Filipi 4 ayat 3. Filipi 4 ayat 3. Ini cara memperjuangkan nama tertulis dalam kitab kehidupan. Ayo sama-sama berjuang kita. Bahkan ku minta kepadamu juga Sun Sugos. Temanku yang setia, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku, sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, yang pertama, perjuangkan ibadah pelayanan. Itu berjuang bersama-sama dengan aku dalam pekabaran Injil, itu ibadah pelayanan. Perjuangkan ibadah pelayanan lebih dari segala perkara di bumi ini. Nah, itu cara. Itu cara supaya nama tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, perjuangkan. Ya, banyak tantangan. Nah, itulah perjuangan. Kalau namanya berjuang, tidak enak-enak. Kemerdekaan Indonesia saja diperebutkan lewat perjuangan penumpahan darah oleh para pahlawan. Tidak gampang-gampang. Tidak langsung serta-merta diberikan oleh Jepang, kamu merdeka. Oleh Belanda tidak. Ada perjuangan sampai menumpahkan darah. Nah itu juga sekarang kita. Memperjuangkan ibadah pelayanan, tantangannya luar biasa. Berat. Tantangan dari dalam, tantangan dari luar. Dari dalam keluarga. Ada satu jemaat di Diora, dia sudah menyatakan diri sama saya mau kembali lagi om, muter gembala. Oh tapi suaminya ancam, kalau kamu tergembala saya tinggal. Nah, dia takut.
Suaminya mau ancam tinggalkan dia. Dulu memang waktu masih gadis pengajaran. Setelah menikah ikut suaminya. Nah, sekarang setelah dia dengar firman dia mau suka kembali. Sampai dia minta didoakan. Ya tapi begitu diancam mundur, kalah. Tidak berani melangkah. Padahal kalau dia berani melangkah Tuhan pasti bela. Ayo perjuangkan ibadah pelayanan lebih dari segala perkara di bumi ini. Yang kedua, perjuangkan penyembahan. Wahyu 13 ayat 8. Perjuangkan penyembahan. Wahyu 13 ayat 8. Wahyu pasal 13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Nah, ini yang menyembah antikris adalah orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Nah, sekarang kita mau tertulis nama dalam kitab kehidupan, perjuangkan penyembahan yang benar kepada Yesus, bukan kepada antikris. Perjuangkan penyembahan yang benar kepada Yesus. Sampai mencapai ukuran penyembahan, yaitu daging tidak bersuara lagi. Itu ukuran penyembahan. Daging kita tidak bersuara lagi. Kalau menyembah masih bersuara daging, belum mencapai ukuran. Ayo perjuangkan sampai daging tidak bersuara lagi. Kadangkala kita menyembah ingat ada orang sakiti kita. Tunggu, saya mau bilang sama dia, itu salah. Tapi masih dalam penyembahan. Kadang-kadang seperti itu, begitu orang fitnah, dengar kabar, kamu dibilang di fitnah, langsung menyembah. Betul, sepertinya posisinya baik, dia apa yang dia lakukan benar, menyembah. Haleluya. Salah dia, tunggu nanti. Nanti saya menghadap sama dia, nanti saya telepon dia, tapi haleluya, haleluya. Itu daging masih bersuara. Ya, begitu orang bilang macam-macam, haleluya, berkati dia, itu dagingnya sudah tidak bersuara. Daging ini masih bersuara. Saya mau bela, saya mau begini, jangan. Ayo, ini perjuangkan penyembahan. Bukan berarti saya sudah mulus, tidak, berupaya. Pernah memperdamaikan nikah yang berkelahi, bertengkar. Saya datang, ketua RT datang, perjuangkan untuk berdamai. Wah, langsung dicaci maki. Pengajaran setan. Waduh, Tuhan Yesus. Pulang sembahyang dengan istri sembahyang, bukan sembahyangmu supaya dia dihukum Tuhan. Yesus, haleluya, kasihani dia, haleluya. Itu daging tidak mau berontak, tidak lagi bersuara, berupaya diredam. Nah, bukan berarti saya sudah mulus, tidak, masih dalam tahap perjuangan, ya. Sampai mencapai hasilnya yang gilang gemilang, kemenangan yang gilang gemilang, duduk setahta dengan Yesus di Yerusalem baru. Amin. Nah, itu perjuangan yang kedua. 3, perjuangkan kesucian. Nah, ini yang berat, yang harus kita lakukan. Kita perjuangkan sungguh-sungguh. Wahyu 21 ayat 27. Wahyu 21 ayat 27. Mari perjuangkan kesucian. Perjuangkan itu. Ya, kaum muda perjuangkan. Saya juga hamba Tuhan muda perjuangkan kesucian terus. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Itu yang tidak masuk di Yerusalem baru, orang yang hidup dalam kenajisan, kekejian. Yang boleh masuk di sana orang yang pertahankan kesucian. Nah, ini perjuangkan kesucian, biar nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Saat Yesus datang kembali, kita tidak dihakimi, tidak dihukum, tapi kita masuk pesta nikah anak domba, pertemuan di udara. Kita berkerajaan 1000 tahun damai dan masuk kerajaan surga yang kekal, Yerusalem yang baru, bersama Yesus mempelai pria surga. Ayo perjuangkan. Tahun ini kami di Tonusu tahun pemantapan dalam penggembalaan. Perjuangkan penggembalaan. Di Diora tahun menikmati kegerakan rohani. Di Tentena tahun kemenangan. Nah, semua butuh perjuangan. Amin. Ayo berjuang sampai menang. Tuhan sudah mau datang. Kita perjuangkan sungguh-sungguh. Nama tertulis dalam kitab kehidupan. Begitu kita mundur, namanya terhapus. Padahal sudah ditulis. Begitu mundur, kalah, namanya terhapus. Ayo jangan kalah, terus berjuang.
dengan kekuatan dari Tuhan. Kekuatan firman, Roh Kudus, dan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berjuang sampai menang. Jangan mundur. Perjuangkan itu sampai menang. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja, berdoa dan jagalah, kesenangannya besarlah. Haleluya. Kesenangannya besarlah, kemuliaan yang heran. Sebab itu oh saudara, tahan dan setialah, sungguh tidak lama lagi. Haleluya. Sungguh tidak lama lagi Tuhan Yesus datanglah. Biar kita tahan saja. Haleluya. Biar kita tahan saja, bertahan, berjuang sampai menang. Jangan gugur di tengah jalan. Doa dan jaga, kesenangannya besarlah. Haleluya, haleluya. Kesenangannya besarlah, kemuliaan yang heran. Sebab itu oh saudara, tahan dan setialah, kesenangannya besarlah. Haleluya, haleluya. Kesenangannya besarlah, kemuliaan yang heran. Haleluya, haleluya. Sebab itu oh saudara, tahan dan setialah, dengan bersenandung kornya. Haleluya, haleluya. Jangan mundur, jangan takut. Dalam perjuangan kita tidak sendirian. Ada Yesus yang menyertai. Dalam Matius 28 dikatakan, Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau kita mau bertahan pada pengajaran yang benar, Tuhan sertai kita. Perjuangan kita akan meraih hasil yang gilang gemilang. Lagi, sekali lagi chordnya. Haleluya, haleluya. Yesus. Saat kita tidak mampu pandang korban Kristus untuk memperjuangkan keselamatan kita, dia sampai mati di kayu salib.
Sambil kita mengangkat kedua tangan, kita berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan mampukan untuk kita bisa bertahan berjuang sampai akhir. Haleluya. Somebody, haleluya, 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 haleluya. Tuhan tolong kami agar menjadi kehidupan yang bersungguh-sungguh dalam pengajaran ini. Haleluya, memperjuangkan ibadah, memperjuangkan penyembahan, memperjuangkan kesucian. Haleluya, haleluya. Kami tidak berjuang sendiri, ada Engkau Yesus yang menolong, menyertai. Haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau melihat setiap tangan yang diulurkan kepadamu. Ini tanda penyerahan kami. Kami tidak mampu Tuhan dengan kekuatan daging kami. Kuatkan, mampukan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpuji namamu. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan kemurahan. Kebesaran firman Engkau sudah nyatakan bagi kami. Untuk kami berjaga-jaga berdoa hari terakhir ini. Menghadapi proses pemerasan daging. Sengsara Getsemani yang akan semakin hebat. Akan kami hadapi di depan. Tapi bukan untuk membuat kami mundur. Untuk gagal masuk dalam rencana Allah. Tetapi biar kami terus bertahan. Karena Engkau yang menjadi pemenang bagi kami. Engkau pembela kami. Engkau yang berperang ganti kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji namamu Tuhan. Berikan kemampuan ajaib bagi kami untuk tetap tergembala dengan sungguh-sungguh sampai garis akhir kehidupan kami semua. Apapun pergumulan kami, proses demi proses yang harus kami alami untuk kami bisa mencapai mempelai wanita Tuhan yang sempurna. Tuhan tolong biar kami dikuatkan, dimampukan untuk melewati semuanya. Karena Engkau, karena firman pengajaran ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya hidup kami Engkau tak sedang menata rapi. Engkau sedang menjadikan indah pada waktunya. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman dalam kami semua. Mampukan kami untuk bisa melakukan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita kembali nyanyikan Satu Kota Tanpa Malam. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu inilah harapanku, inilah harapanku dalam hidupku, ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidupku. Inilah harapanku. Tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu Yesus Tuhanku, Raja damai dalam hidup. Ingin bertemu, kita bangkit berdiri. Ingin bertemu Yesus, ingin bertemu Yesus Tuhanku. Haleluya. Raja damai
dalam hidupku. Kita tinggal berdiri. Ibadah seperti biasa, Kamis doa penyembahan jam 4 sore, Jumat pendalaman Alkitab jam 4 sore. Kita akhiri ibadah, kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan sudah memberkati dalam ibadah pelayanan pada pagi hari ini. Biar firman-Mu sungguh-sungguh termeterai dalam kehidupan kami. Ingat kami Tuhan saat Engkau datang kembali, jangan ada satupun dari antara kami yang tertinggal dan binasa. Kerinduan hati kami bersama dengan keluarga kami bisa menyambut kedatangan-Mu di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaitkan kami semua masuk dalam rencana Allah yang besar, yakni pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Memberkati segala pengorbanan umat-Mu, baik waktu, tenaga, harta, karena Engkau balas berkati nikah, buah nikah, satukan dalam satu firman pengajian benar, berkati usaha pekerjaan, berkati ibadah pelayanan, tetap setia melayani sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan, berkati masa depan semua Tuhan tolong. Terpuji nama-Mu, yang sakit ampuni, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, kuasa bilur-Mu Tuhan. Juga Ibu Gembala Tuhan tolong, berikan kesehatan untuk bisa kembali mendampingi hamba-Mu melayani Engkau. Terpuji nama-Mu, ampuni segala dosa kesalahan kami. Perjalanan kembali ke rumah masing-masing, jaga lindungi sertai. Sepanjang minggu berjalan ini dalam aktivitas kami, Tuhan jaga sertai lindungi. Jauhkan dari virus-virus dosa, virus-virus penyakit, virus ajaran palsu. Biar kehidupan kami boleh mengerjakan keselamatan yang Engkau karuniakan dengan takut dan gentar, tetapi itu benar dan suci di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Kembalikan di waktu-waktu ibadah yang akan datang dengan setia tekun beribadah melayani Engkau, sambil bersaksi membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Umat-umat yang ikuti ibadah secara online berada, Engkau juga memberkati mereka. Engkau tolong semua pergumulan apapun, Engkau berikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Bangsa kami, pemerintah, para aparat keamanan, para medis semua diberkati oleh Tuhan. Berikan rasa takut akan Engkau dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, ulanglah terimalah berkat anugerah damai sejahtera dan cinta kasih sayang dari Allah Bapa, Anak Allah dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kembali sebagai mempelai pria surga menjemput kita mempelai wanitanya yang sempurna. Kami akhiri ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.